Halo anak kelas 10, salam sehat buat anak kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IIS. Apa kabar kalian anak kelas 10? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pagi ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-15 tentang lambang-lambang Roh Kudus. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang peran Roh Kudus bagi gereja. Nah, baik anak kelas 10, pada pagi hari ini kita akan melanjut pembelajaran kita. Kita akan melihat bagaimana lambang-lambang Roh Kudus itu. Apa saja sih lambang-lambang Roh Kudus? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, macam-macam lambang Roh Kudus. Ada 6 lambang. Yang pertama itu air, yang kedua urapan, yang ketiga api, yang keempat awan dan sinar, yang kelima meterai dan merpati. Kalau di dalam buku paketmu, kamu bisa melihat pembelajaran kita pada pagi hari ini pada halaman 137. Nah, kita lihat bersama-sama lambang-lambang Roh Kudus. Ada 6 ya, 6 bagian atau 6 macam. Nah, yang pertama air. Ini ya, air. Kita ketahui bahwasanya air itu adalah untuk dipakai sehari-hari dalam kehidupan manusia, baik itu untuk mandi, baik untuk minum, dan air juga memiliki dampak positif dan negatif. Kalau dampak negatif, jikalau banjir bisa menenggelamkan manusia. Dampak positifnya untuk dipakai minum dengan mandi. Kita tahu bahwasanya air dalam upacara pembaptisan merupakan lambang tindakan Roh Kudus. Roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan, dan yang memberi kita kehidupan abadi. Yang kedua, urapan. Urapan ya, jika kita perhatikan inilah gambaran urapan. Nah, kita tahu bahwasanya urapan salah satu lambang Roh Kudus juga sebagai urapan dengan materi minyak. Malahan sampai yang menjadi sinonim dengannya dalam inisiasi Kristen. Kita tahu bahwasanya inisiasi ini bagian dari sakramen yang di dalamnya terdapat sakramen baptis, krisma, dengan komuni pertama. Urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan. Biasanya ditujukan kepada sakramen krisma dan sakramen orang sakit, yang karenanya dinamakan karismasion atau krismation di dalam gereja-gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya tentang bobot nilai dan lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama, yang kita ketahui bahwasanya Roh Kudus kerjakan dalam urapan Yesus atau Kristos dalam terjemahan dari perkataan Ibrani, atau Mesias, yang berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Itu untuk lambang Roh Kudus yang kedua. Nah, bagaimana dengan lambang Roh Kudus yang ketiga? Kita lihat bersama-sama. Lambang Roh Kudus yang ketiga itu api. Ini ya, api. Nah, kita tahu bahwasanya api itu berdampak positif dan negatif. Untuk berdampak positifnya bisa menghangatkan badan manusia dengan cara menghangatkan dari api itu ke badan. Kalau dampak negatifnya, api ini bisa melenyapkan rumah atau menghancurkan. Nah, kita tahu bahwasanya api melambangkan kelahiran dan kesuburan
kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus. Api juga melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus dalam Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala. Kamu dapat melihatnya dalam kitab Sirat 48 ayat 1. Dikatakan bahwasanya dengan perantaraan doanya menarik api turun atas korban di Gunung Karmel, lambang api Roh Kudus yang mengubah apa saja yang disentuh Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan. Dalam roh dan kuasa Elia, dalam Injil Lukas 1 ayat 17 dikatakan juga bahwasanya mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Injil Lukas 3 ayat 16. Nah, kita lihat lambang Roh Kudus berikutnya. Lambang Roh Kudus berikutnya awan dan sinar. Awan dan sinar ya. Nah, lambang Roh Kudus berikutnya ini tentang awan dan sinar ini bahwasanya selalu berkaitan satu sama lain. Kalau Roh Kudus menampakkan diri sejak masa Teofani dalam perjanjian lama juga, awan baik yang gelap maupun yang cerah tujuannya bahwasanya menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati secara kodrat atau pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Demikian juga dengan Musa di Gunung Sinai dalam Kemah Wahyu dan selama perjalanan di padang gurun pada Salomo waktu pemberkatan Knisah. Itulah dalam lambang Roh Kudus yang keempat tentang awan dan sinar. Kita lanjut lambang Roh Kudus berikutnya yang kelima, materai. Nah, kita tahu bahwasanya materai itu sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus sendiri telah disahkan oleh Bapa dengan materainya. Dalam Yohanes 6 ayat 27 dikatakan bahwasanya di dalam Dia Bapa juga memateraikan tanda miliknya atas kita. Karena gambaran materai dalam bahasa Yunani atau saprogaris merupakan yang artinya bahwasanya menandakan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan. Penguatan dan tahbisan juga merupakan yang dipakai dalam beberapa tradisi teologis atau ketuhanan untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan. Tanda yang ditanamkan oleh ketiga sakramen yang tidak dapat diulangi itu. Jadi dalam simbol materai itu gambar burung merpati yang bercahaya menghadap burung merpati tersebut, itulah bagaikan materai yang tujuannya berkaitan dengan pengurapan, di mana Kristus telah disahkan oleh Bapanya dengan materainya. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 27. Itulah lambang Roh Kudus yang ke-6. Kita lihat lambang Roh Kudus yang terakhir atau yang ke-6. Nah, lambang Roh Kudus yang terakhir ini yaitu merpati. Nah, kita tahu bahwasanya burung merpati burung merpati pada saat zaman Yesus, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ketika itu burung merpati hinggap di punggung Yesus. Itu bahwasanya menunjukkan turunnya Roh Kudus. Kita tahu juga merpati pada akhir bah yang adalah lambang pembaptisan. Merpati yang diterbangkan
oleh Nuh dari dalam bahtera kembali dengan selai daun zaitun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa pada saat itu bumi sudah dapat didiami lagi. Waktu Kristus naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus juga dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Itulah lambang Roh Kudus yang terakhir atau yang keenam. Ini dia gambar ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun atas diri Yesus dalam rupa merpati. Itulah lambang-lambang Roh Kudus. Nah, tujuannya dalam gambar yang Bapak terangkan tadi, bahwasanya tujuan dari air merupakan tindakan Roh Kudus atau kelahiran kembali dalam pembaptisan. Itu tujuan dari lambang air. Bagaimana dengan lambang urapan? Tujuannya yaitu urapan minyak suci sebagai tanda kedewasaan atau krisma. Yang ketiga, api. Tujuannya daya transportasi Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari ke-50. Awan dan sinar tujuannya merupakan kehadiran dan penampakan Roh Kudus. Materai tujuannya sebagai pengurapan Roh Kudus yang tak terhapuskan. Dan yang keenam, tangan. Bahwasanya Yesus menyembuhkan orang sakit dan berkati anak-anak. Yang ketujuh, jari. Yesus mengusir setan atas jari tangan kanan Bapa. Dan yang terakhir, merpati atau burung merpati. Merupakan Roh Kudus turun atas diri Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itulah tujuan dari lambang-lambang Roh Kudus. Ini dia lambang Roh Kudus menurut tipologi. Nah, jika kita perhatikan kalau secara tipologinya, lambang Roh Kudus itu ada merpati, air, api, angin, dan minyak, materai, dan anggur. Beginilah materai. Nah, beginilah materai. Ada angin, merpati, air, api. Gambar yang Bapak kasih lihat ini, itu gambar Roh Kudus atau makna dari lambang Roh Kudus itu secara tipologi. Nah, kita lanjut. Nah, mengenal tanda atau lambang Roh Kudus. Sambungan yang tadi ya, bahwasanya air merupakan lahir kembali. Urapan merupakan dikuatkan dalam Roh Kudus. Api, pemberian dan bersemangat. Awan dan sinar, penampakan Roh Kudus. Materai, disahkan dalam diri Yesus Kristus. Tangan, yaitu memberkati. Jari, yaitu jari Allah. Dan merpati, turunnya Roh Kudus dalam diri Yesus Kristus. Nah, dasar kitab suci dalam mengenal lambang-lambang Roh Kudus bisa kamu lihat di dalam kitab suci kamu di rumah, dalam Injil Yohanes 6 ayat 27. Bacalah dan temukanlah di dalam kitab suci kamu menurut Injil Yohanes 6 ayat 27. Baik anak kelas 10, untuk tugas kamu di rumah, pada pagi hari ini ada 2 soal. Yang pertama, jelaskanlah macam-macam lambang-lambang Roh Kudus yang kita kenal. Yang kedua, jelaskanlah menurut kamu mengapa pentingnya kita mempelajari lambang-lambang Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap anak kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IS tetap semangat dalam pembelajaran daring agama Katolik. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Yosman Seragi mengucapkan terima kasih.